Kisah Rasul 16, coba lihat. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, disiksa mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paling tengah, bahasa aslinya adalah the most darkest place, the dungeon lah pokoknya. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan kata ini, tengah malam. Tengah malam di Alkitab itu menggambarkan waktu yang paling gelap. Paulus dan Silas, dikatakan tengah-tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Satu hal yang Alkitab catat yang patut kita lakukan di dalam kegelapan hidup, di tengah-tengah masalah yang sangat pekat, yang sangat tidak enak, mengucap syukurlah Bapak Ibu, karena ada kuasa di balik itu. Dan biarkan dunia dengar. Disitulah dunia lihat, oh beda ya fondasinya. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya orang Kristen menunjukkan kemuliaan Tuhan justru di tengah-tengah masalahnya dia. Itu kesempatan. Makanya mereka apa? Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, didengar sama orang yang lain. Dan perhatikan ini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa toh di balik ucapan syukur? Nggak cukup cuma di situ. Di dalam ucapan syukur bukan sekedar kuasa dan pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kenapa? Kalau saya jadi mereka, kalau saya nggak punya hikmat Tuhan, belenggunya lepas, pintu kebuka, ngapain? Kaburlah. Karena hikmat Tuhan, mereka disuruh tinggal di dalam kegelapan. Tuhan bilang apa? Betul, saya udah tolong kamu, tapi it's not yet time. Jangan dulu ya, tetap di situ dulu. Tunggu dulu. Saya lagi ada sebuah pekerjaan yang lebih besar lagi daripada ini. Tenang dulu. Kamu udah tahu, saya udah bebaskan kamu, tenang. Saya akan gunakan hidupmu untuk jadi kesaksian bagi orang lain. Itu Tuhan. Saya akan mempertontonkan kemuliaan saya lewat hidupmu. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, ayat 27, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri lah, karena dia ketakutan, kan dikasih tanggung jawab. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bayangin kalau mereka udah melarikan diri, bunuh diri udah, satu jiwa hilang, dan keluarganya gak pernah terselamatkan. Perhatikan apa yang terjadi. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Karena mereka tinggal, akhirnya bukan sekedar kepala penjara, seisi rumahnya terima Yesus.